Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas bahayanya dari itu ya eh, kendaraan bensin B30 ya. Jadi sorry, bukan bensin, solar B30, biodiesel B30. Jadi B30 ini soal bahayanya nggak pernah dibahas di khusus bahasan biodieselnya, tapi kita bisa tahu di website-website atau tempat-tempat yang eh, punya produk yang lebih tahan terhadap biodiesel. Jadi seperti contohnya di website Hino, ini websitenya ada linknya, disebut B30 biodiesel siap, disebut Hino terbaru dan sebelumnya siap untuk menggunakan bahan bakar biodiesel. Syarat dan ketentuan berlaku, berarti enggak 100%. Ini katanya sejak 2010 riset pengembangan durability dan emission test dilakukan laboratorium, dilakukan di Indonesia dan Jepang dengan kerjasama pihak terkait. Ono Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Lah apa ono kelapa sawit ini wis gak ngerti. Riset mengembangkan spesifikasi cocok untuk biodiesel dan mengembangkan spesifikasi bahan bakar. Melakukan 2 tes emission test, durability test Euro 2 ataupun yang 2021 Euro 4. Putaran mesin 2500 rpm 400 jam, setara 40.000 km, pemakaian maksimum kondisi ekstrim melebihi dari keadaan lapangan ya. Nah, di sini omong-omongannya berdasarkan hasil uji tersebut, Hino sudah melakukan penyesuaian spesifikasi kendaraan yang sesuai karakteristik bahan bakar biodiesel sehingga potensi terhadap dampak atau pengaruh yang timbul pada saat penggunaan biodiesel termasuk B30 dapat diminimalisir, jadi nggak keganggu bisnisnya konsumen. Jadi bensin biodiesel ini bikin masalah. Apa saja masalahnya? Ini disebutkan perubahan spesifikasi dilakukan, yaitu pada bagian unit full fuel filter bahan bakar, sehingga filter tetap dapat bertahan 10.000 km sesuai yang saat ini digunakan B20. Filter dibuat lebih besar ya, berarti kalau nggak besar ada resikonya. Jadi pakai apa adanya nggak aman. Fuel tank dilapisi dengan aluminium plating coated untuk mencegah terjadinya karat. Jadi harus ada lapisan di tangki bensin biar nggak karatan. Kalau nggak punya lapisan artinya masalah. Fuel cylinder gauge and piping juga dilapisi nickel plated coating yang memberikan daya tahan terhadap zat asam yang dihasilkan VIM B30. Jadi kalau nggak di coating bakal ada masalah. Berarti artinya kalau kendaraan nggak dibikin khusus untuk bensin B30, yang pertama tangki berkarat, yang kedua saluran bakarnya ini juga material yang berbahan karet seperti hose sudah menggunakan material fluororubber yang tahan terhadap sifat-sifat dasar biodiesel yang asam dan menggigis material. Jadi untuk bisa pakai B30 itu butuh ada hal-hal yang khusus. Moga-moga suaranya nggak ganggu. Yang berikutnya adalah ini keunggulan penelitian Esek Bio oli khusus kendaraan BBM biosolar. Mana wis ini ya. Jika pelumas biasa sudah harus diganti saat kendaraan menempuh 5.000 km, maka Esek Bio bisa sampai 10.000. Ini artinya kalau lagi pakai biosolar. Dia menyodorkan bukti saat uji mesin simulasi kontaminasi biodiesel. Bio ini termasuk adalah biosolar. Mediterranean SX Bio mampu memberikan performa yang lebih unggul dari pelumas biasa. Jadi artinya kalau pakai biosolar pakai pelumas biasa itu cepat rusak. Wajib pakai pelumas khusus yang tahan terhadap biodiesel. Ini lagi kontaminasi biodiesel ke pelumas terjadi karena adanya blow by gas hasil pembakaran di mesin. Jadi oli itu kena bocoran bahan bakar dari gas blow by. Karena ada gas blow by, hasil pembakaran bisa masuk ruang oli. Hasilnya fraksi
film atau bahannya biosolar ini masuk ke mesin ini cukup jadi ada injektor bahan bakar yang rusak ya. Oh ya, ini injektor itu juga bisa rusak karena tersumbat oleh partikel kotoran dari tangki bahan bakar yang ini luruh oleh bahan bakar biosolar. Jadi bahan bakarnya punya deterjensi tinggi menyebabkan kotoran yang di tangki luluh. Ini mungkin perbaikan ya, soalnya di sini diomongi fuel tank, tangki bahan bakar dilapisi aluminium biar nggak karat. Jadi biosolarnya yang bikin karat. Biosolarnya juga membawa tangki-tangki ini ke filter, itu jadi masalah. Kalau partikel ketahan filter masih masalah, tapi kalau sudah lari ke injektornya yang rusak. Kalau partikel sampai masuk ke mesin rusak. Jadi ya ini singkat aja ya, penulis nggak bahas banyak, nggak bahas bukti-bukti dari Mercedes, dari Tesla atau apa. Kayaknya kayaknya itu pernah penulis bahas sebelumnya. Kalau belum ya penulis buat lagi. Yang jelas pakai biosolar itu bahaya. Ini olinya dirancang sampai hingga B50. Jadi ada kemungkinan nanti suatu saat akan muncul B50. Nah, kalau sudah B50 yang B30 ini juga kurang. Pasti Hino ini akan memperbaiki lagi karena yang dari B20 saja masih harus diperbaiki. Ini loh, fuel filter lebih besar dari yang versi B20 kan. Jadi artinya kendaraan yang pakai B20 nggak aman pakai B30 sebelum diperbaiki. Nah, ini katanya sampai ada B50. Ya siap-siap aja lah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.